selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali Bunda dan Kakak Layan dapat bertemu dengan anak-anak pada hari ini, walaupun kita masih dalam video streaming ya Bunda. Nah, Kakak dan Bunda selalu berharap anak-anak yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Walaupun kita ibadahnya di rumah ya Bunda. Juga kita mau nyapa, mungkin ada teman-teman yang baru ikut ya Bunda ya. Selamat mengikuti ibadah kita hari ini. Anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgus IMPA pada hari ini adalah Bunda Bita, Bunda Yo, dan Kak Dandi. Kak Dandi yang selalu setia menemani kita di dalam setiap ibadah kita. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah IMPA pada hari ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam ibadah menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Ceria 129, Puji Yesus. Selamat langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus gembala kita, yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pada hari ini kami akan memulai ibadah pelayanan anak pada hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan mau berkati ibadah hari ini, dari awal hingga berakhirnya ibadah ini, hanya mau jadi dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 21 ayat 6 sampai 11 yang berjudul Aku menyambut Yesus dengan mengusahakan damai. Dan pembacaan kita Bunda akan dibacakan oleh anak layan kita ya. Namanya Agnes Kago dari Ranting Nasaret. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bernyanyi. Anak-anak semua duduk manis, duduk tenang. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Yang bawa Alkitab, boleh diangkat Alkitabnya ya. Kitab Suci Hartaku, tak bernilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Anak-anak, sebelum kita membaca dan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita, serta mohon bimbingan Roh Kudus. Bunda mengajak anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih bahwa hari ini anak-anakmu sudah duduk manis, berkumpul, akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya curahkan Roh Kudus bagi anak layan kami, juga bagi kakak bunda yang akan berfirman. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam anak-anak semua. Bagaimana ya kabarnya? Wah, pasti anak-anak semua kabarnya baik-baik ya. Ada semangat, ada damai, ada sukacita. Meskipun
sekarang sampai saat ini anak-anak masih IMPA di rumah anak-anak sekalian melalui YouTube. Nah, anak-anak udah siap belum Alkitabnya? Udah belum ya? Atau ada yang masih cari-cari? Ya, pastinya udah pada siap ya. Nah, terus jangan lupa juga siapkan alat tulisnya supaya anak-anak di rumah mencatat apa yang kakak bunda sampaikan dari ceritanya. Nah, tapi jangan semua anak-anak catat, intinya saja ya. Pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini terdapat dari Matius. Udah ketemu belum Matius? Ya, Matius 21 ayat 6 sampai dengan 11. Nah, kalau udah ditemukan Matius, tetap anak-anak membuka firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Agnes. Agnes ini dari Ranting Nazaret ya anak-anak, dan inilah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Matius 21 ayat 6 sampai 11. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak, judul firman Tuhan pada hari ini, aku menyambut Tuhan Yesus dengan mengusahakan damai. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan mendengar tentang saat Tuhan Yesus datang kemana ya? Ke Yerusalem ya. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Sebelum Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, Tuhan Yesus mempersiapkan sesuatunya dengan baik sekali. Ketika Tuhan Yesus berada di kota Beftage yang terletak di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menyuruh kedua muridnya mengambil keledai betina dan anak keledai yang ada di kampung seberang. Kenapa Tuhan Yesus padahal nih seorang raja, seorang Mesias, Tuhan Yesus nggak mau memakai kuda yang larinya cepat, yang badannya besar, tinggi. Tuhan Yesus maunya memakai seekor keledai betina dan anak keledai yang ada di kampung seberang. Tapi Tuhan Yesus berpesan, jika ada yang bertanya, katakan Tuhan memerlukan
dan akan mengembalikannya. Anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat seekor keledai? Pasti anak udah pernah melihat ya, waktu diajak mama papanya jalan-jalan ke kebun binatang. Keledai ini badannya kecil, dan keledai ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memasuki kota Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus ke Yerusalem dengan menggunakan keledai, secara cepat-cepat murid-muridnya menghamparkan bajunya di tanah. Untuk apa ya anak-anak? Untuk alas kaki Tuhan Yesus. Dan bahkan banyak orang yang menyambut Tuhan Yesus dengan menebarkan ranting-ranting sambil berteriak, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Kata Hosana di ayat 9 ini berasal dari kata Ibrani Hosana yang berarti save now. Artinya selamatkanlah sekarang. Secara tidak langsung, kata itu merupakan sebuah permohonan anak-anak yang dinaikkan dengan penuh sukacita untuk menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menolong selain Tuhan. Orang-orang memohon agar Tuhan Yesus menolong mereka semua. Anak-anak yang terkasih, bahwa peristiwa Tuhan Yesus yang dieluk-elukan ini hendak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang Mesias, Sang Raja Damai. Tuhan Yesus datang dalam kesederhanaan. Apa ya? Ulang lagi ya. Tuhan Yesus datang dalam kesederhanaan dengan menggunakan seekor keledai, dan banyak orang yang menyambutnya, serta kita semua harus menyambut Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita pun diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus Allah sendiri yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi untuk menghadirkan damai sejahtera. Setiap orang yang percaya dipanggil untuk senantiasa menyambut kedatangan Tuhan dengan baik, dengan damai, dengan kasih, dan dengan setia. Setiap orang harus senantiasa direspon dengan baik lewat tindakan nyata, seperti belajar untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini dengan penuh sukacita dan mau melakukan perintahnya, yang mau hidup damai dengan orang lain dan saling mengasihi. Jadi intinya kita harus berdamai satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Terus jangan lupa juga anak-anak harus rajin berdoa dan membaca firman Tuhan, dan tetap mengikuti IMPA walaupun di rumah saja melalui YouTube. Terus apa lagi anak-anak? Rajin belajar
untuk tetap berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Dan pada saat-saat ini karena masih COVID, adik-adik tetap belajar di rumah kan? Tapi ingat, meskipun anak-anak belajar di rumah harus dengan tekun dan tidak boleh berkelahi sama kakaknya. Ingat ya, terus berani menegur kalau kakaknya salah. Juga adik-adik kalau salah ditegur oleh kakaknya. Masih banyak yang anak-anak lakukan di dalam kehidupan anak-anak melalui kebaikan bersama keluarga, bersama teman yang dimana anak-anak tinggal. Nah, anak-anak, tadi anak-anak udah mendengarkan cerita. Sekarang ada aktivitas yang harus anak-anak kerjakan di rumah. Anak-anak boleh mewarnai, terus tugasnya setelah diwarnai ini ada tugas. Caraku menyambut Tuhan Yesus. Bagaimana cara anak-anak menyambut Tuhan Yesus? Setelah anak-anak membuatnya, anak-anak jangan lupa kasih benang terus tempel di pintu supaya anak-anak ingat ya. Jangan lupa juga kalau misalnya nggak ada benang, anak-anak boleh taruh di dalam Alkitab supaya anak-anak ingat caraku menyambut Tuhan Yesus. Anak-anak, sekian firman Tuhan pada hari ini. Salam sehat buat mama papa, oma opa, kakak adik, dan anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, tadi kita semua sudah mendengar firman yang telah disampaikan oleh Bunda dan kakak layan kita ya. Anak-anak sudah mendengarkan dengan baik, sudah mendengarkan dengan benar, dan ada aktivitas yang harus dikerjakan ya Bunda. Anak-anak harus mengerjakan. Bagi anak-anak yang TK boleh minta tolong orang tua untuk dibantu mengerjakannya dan menyiapkan bahan-bahannya. Sekarang untuk merespon firman yang sudah anak-anak dengar semua, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang indah. Pada hari ini kami anak-anak-Mu yang ada di rumah, kami sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bunda dan kakak layan kami. Kiranya firman itu dapat hidup di dalam hati kami, dan kami anak-anak-Mu dapat melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati kesehatan seluruh orang di muka bumi ini ya Bapa. Karena pada hari-hari yang berlalu dan pada hari-hari ini juga ke depan, kami masih di dalam pandemi virus COVID-19. Kiranya Bapa mau menjaga kami, Bapa mau lindungi kami, dan kami juga melakukan protokol anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit. Bapa mau jamah mereka, Bapa mau sembuhkan mereka. Berkati obat-obatan, makanan, dan minuman yang boleh mereka makan. Juga bagi teman-teman kami yang boleh merasakan pertambahan usianya, Bapa mau berkati, dan Bapa mau menerima ucapan syukur dari mereka agar mereka selalu mengingat
bahwa setiap pertambahan usianya membuat mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati juga gereja kami, berkati pelayan Pelkat PA, juga Pelkat anak-anak layan Pelkat PA di semua tempat yang dalam ibadah juga. Terima kasih atas kasih-Mu, Engkau selalu menyertai dan melindungi. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita dari Ranting Ebenezer yang bernama Audrey Detak. Bukan dengan barang senang Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 38, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Nah anak-anak, persembahan yang tadi anak-anak sudah berikan, anak-anak bisa menitipkan kepada orang tua untuk orang tua membawanya ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, Bunda mengajak anak-anak semua berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah persembahan kami yang tidak sedikit ini ya Bapa. Kiranya persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Nah anak-anak, untuk menutup ibadah kita hari ini, Bunda mau mengajak kita untuk berteriak Hosiana. Tapi anak-anak di rumah boleh sambil jongkok dan kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hosiana. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.